Artinya kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah itu bukan nanti tapi hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube Asep Anom TV Obsesi Dahlia. Kita bersama tentu di acara kajian An-Nihaya, kajian wargi An-Nihaya. Apa kabar semuanya? Bahagia hari ini? Jag belajak? Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Kajian kita tentang meraih husnul khotimah. Meraih husnul khotimah. Apa itu meraih husnul khotimah? Kita langsung dengarkan paparan dari Ustadz Asep Anom. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bang Apul yang saya cintai, wargi An-Nihaya seluruhnya, juga pemirsa bahagia hari ini. Jag belajak, gorejak. Gitu, gorejak. Husnul khotimah. Sering mendengar kalimat itu? Sangat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Apa artinya tuh? Husnul khotimah itu apa artinya? Kalau menurut bahasa, husnul itu bagus. Husnul bagus, khotimah akhir. Jadi baik di akhir. Bagus di akhir. Yang bagaimana yang bagus di akhir itu? Yaitu orang yang ketika meninggal dia dalam keadaan ibadah kepada Allah. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya ketika kita meninggal teh supaya dalam posisi sedang ibadah. Kalau kita meninggal dalam posisi ibadah, artinya itu husnul khotimah. Makanya perintah Allah ibadah kepada kita itu sampai mati. Ibadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Wa'bud, harus ibadah kamu, rabbaka, kepada Tuhan kamu, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepada kamu al yakin. Apa itu yakin? Dalam tafsir Jalalain dikatakan al yakin ay al maut. Jadi ibadah teh kudu sampai maut. Artinya kita meninggal teh kudu keur ibadah tah. Nikmat ya kalau kita meninggal lagi sujud. Nikmat enggak? Nikmat. Nikmat ya kalau kita meninggal teh lagi pengajian. Nikmat? Lagi pengajian saat meninggal. Nikmat tidak? Mau enggak ibu-ibu? Mau. Sekarang? Masih pengen ngaji Ustaz. Siununnya. Intinya ketika meninggal teh lagi ibadah gitu. Sok kenal Mang Oded? Wali Kota Bandung. Betul. Iya kan? Ya. Coba meninggalnya di mana? Masjid. Di masjid. Ngapain? Mau ngapain? Sholat Jumat, mau khutbah Jumat. Meninggalnya di masjid dalam keadaan suci, di tempat suci, mau melakukan perbuatan yang suci. Selesai sholat tahiyatul masjid kayaknya meninggal. Allahu Akbar. Itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan ibadah.
Apakah kita bisa begitu? Bagaimana kalau misalnya meninggal kita teh diangkut? Bisa saja terjadi? Bisa. Lagi di motor, lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di dapur, Di warung. lagi di warung, atau mungkin bahkan lagi di WC. Bagaimana kalau kita meninggal di tempat-tempat seperti itu? Ayo di WC lagi ngapain? Kurang bagus ya. Hah? Lagi kurang bagus. Lagi di depan TV, lagi ngapain? Lagi di sawah, lagi ngapain? Lagi di angkot, lagi ngapain? Mang Oded nikmat lagi di masjid sedang ibadah. Sementara kita misalnya ditakdirkan oleh Allah di tempat-tempat yang bukan tempat ibadah, seperti di jalan, di angkot, di motor dan lain sebagainya. Makanya kita ibadah itu jangan hanya di masjid. Jangan hanya di masjid. Di masjid. Makanya jadikan seluruh waktu kita itu adalah ibadah. Kan perintah Allahnya juga begitu. Ibadahlah kamu sampai mati. Jadi mati teh harus dalam keadaan ibadah. Mati harus dalam keadaan ibadah. Nah, mati dalam keadaan ibadah itu husnul khotimah. Makanya di semua tempat harus jadi tempat ibadah. Di angkot harus jadi tempat ibadah. Di motor harus jadi tempat ibadah. Di jalan harus jadi tempat ibadah. Bahkan di WC sekalipun itu tempat ibadah. Harus jadi tempat ibadah. Lalu bagaimana caranya supaya di semua tempat itu kita bisa jadi ibadah? Cara dikir, ingat Allah. Cara dikir, istighfar, hati. Subhanallah, sudah pada pintar. Anihayah Ustaz ya. Tahu ya Ustaz. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah menjelaskan, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun walaibun. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya itu hanyalah dianggap main-main. Di angkot lagi tidak sedang zikir dianggap main-main. Nonton TV tidak sedang berzikir itu sedang main-main. Bahkan kita lagi sholat pun di hadapan Ka'bah, kalau hatinya tidak berzikir itu dianggapnya juga main-main. Mengerikan Ustaz. Kata siapa? Kata Allah. Al-Anfal 35. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat dia di hadapan Ka'bah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Siulan tepuk tangan artinya apa? Permainan. Main-main. Sholat saja walaupun di hadapan Ka'bah. Itu dianggap main-main kalau hatinya tidak ada zikirnya kepada Allah. Komo meureun lamun di lapang bola. Komo meureun lamun lagi di WC. Di hadapan Ka'bah saja sedang sholat. Ai sholat aya jelema ngabetem kieu. Aya nu keur salat Parupanya. pasti keur bacaan mulutna teh. Betul tidak? Betul. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kenapa dianggap main-main oleh Allah? Padahal di hadapan Ka'bah. Padahal sholatnya di hadapan Ka'bah. Mulutnya babacaan. Tapi kenapa dianggap main-main oleh Allah? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah sholat dia di hadapan Ka'bah padahal mulutnya sedang baca Al-Quran. Betul tidak?
sedang bacaan mulutnya, tapi karena hatinya tidak sedang berzikir kepada Allah, itu sholat dianggapnya main-main oleh Allah. Jadi pantas kalau Rasul mengatakan tadi, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa laibun walahun. Segala sesuatu yang enggak ada zikirnya kepada Allah, maka itu dianggapnya main-main. Buat teuing orang keur istighfar minta hampura ka Allah dianggap main-main ku Allah. Pantas Rabi Haladawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar urang mah cenah kudu diistighfaran deui. Boleh jadi mulutnya istighfar, hatena mah ka mana? Astagfirullahaladzim, hatena mah belesat. Loncat ka mana? Loncat ka Bang Emok. Ingat kana hutang. Aduh. Isukan jatuh tempo. Padahal aku sudah berjanji. Aduh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana caranya hati kita supaya bisa berzikir kepada Allah. Supaya kita meraih husnul khotimah. Oh, jadi husnul khotimah teh ada alatnya. Kalau begitu, alatnya apa? Hatinya berzikir kepada Allah. Nah, hatinya berzikir kepada Allah. Walaupun sedang di WC, walaupun lagi BAB, tapi kalau hatinya sedang berzikir kepada Allah, itu dianggapnya sedang ibadah. Pek tadi dicabut nyawa ku Gusti Allah, dia sedang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena dia sedang ibadah. Jadi husnul khotimah itu orang yang meninggal dalam keadaan ibadah. Jadi sekarang mah jangan kecil hati dah, Ustadz, saya mah tidak selamanya diem di masjid. Emangnya mau ngapain diem terus di masjid? Kan kita juga harus jualan, kita juga harus usaha, kita juga harus cari duit, kita juga harus cari nafkah. Makanya ibadahnya jangan hanya di masjid. Jadikan di semua tempat itu sebagai tempat ibadah. Caranya bagaimana? Isi hatinya dengan zikir kepada Allah. Biar di semua tempat itu kita bisa ibadah. Bahkan kita sedang ngobrol pun bisa sedang ibadah. Ada hatinya zikir, bari ngobrol. Nah, itu baru namanya husnul khotimah. Jadi sepakat, husnul khotimah itu adalah hanya berzikir kepada Allah. Selalu ingat ketika sedang meninggal, dia sedang ibadah kepada Allah. Udah gitu, Bang. Baik. Ada pertanyaan, ibu-ibu, akang, kang, ini semua yang ini mohon berdiri di dekat kamera biar ini. Silakan ibu, siapa namanya? Siapa yang lebih dulu ingin bertanya? Ayo. Coba. Kang Genta, silakan. Wes, Kang Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. apa sih Pak Ustadz, ciri-cirinya orang yang meninggal husnul khotimah? Ciri-cirinya Ciri-ciri. apa aja? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya kalau kerasa sama yang ditinggalkan ini husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah itu sebagian dari doa juga. Tapi kelihatan biasanya. Ya. Ciri orang yang meninggal husnul khatimah. Dalam keadaan Husnul khatimah. husnul khatimah. Definisinya dulu tadi apa? Husnul khatimah. Orang yang meninggal sedang dalam keadaan berzikir. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun bisa sedang Ibadah. kalau Berzikir. hatinya berzikir kepada Allah. Walaupun kelihatannya sedang nyuci piring, tapi hatinya sedang berzikir, maka dia
ketika dicabut nyawanya sedang zikir itulah husnul Husnul kelihatannya kata orang dia meninggal sedang cuci piring, padahal kata Allah mah dia meninggal sedang ibadah. Kenapa? Karena hatinya berzikir. Tuh. Kelihatannya mah keur nguseup, kelihatannya mah sedang nguseup, sedang mancing. Kelihatan sama orang, mata orang melihat dia sedang mancing. Padahal kata Allah dia itu sedang ibadah. Kenapa? Karena dia mancing hatinya sambil berzikir kepada Allah. Oh. Pami ningal syariat mah teu ibadah gitulah. Jadi tara salat, tara naon-naon ngomong bager ka jalmi gaduh naon-naon ge pasikeun. Termasuk tutulung dinu masalah panyawat mun aya nu teu damang ku anjeunna ditulungan. Pas ngantunkeunana dinten Jumaah gitu. Kalebet husnul khotimah teu mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal hari Jumat, orang yang meninggal malam Jumat, memang ada hadis seperti itu, bahwa dia akan diangkat dari siksa kubur. Berarti orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, itu mah hadiah ya dari Allah. Lalu bagaimana dia tidak sholat? Apakah kita mantau kehidupan dia? Kalau sholat bisa tapi jangan tutulung pisan Tapi memang tidak sholat. Orang pinter Ustadz. Kalau kita yakin dia itu tidak sholat, maka tentu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Ya. Karena sholat itu ibadah pokok. Sholat itu ibadah pokok. Tiangnya. Semua amal ibadah kita itu tergantung sholat. Sholatnya bagus, yang lainnya. Sholatnya rusak yang lain. Jadi tidak cukup kita itu hanya baik dengan orang. Tidak cukup. Penting nama cenah orang ngebager we ka batur tah salat ge bae. Salah itu. Berarti dia bagus dengan orang tapi tidak bagus kepada Allah. Hablum minanas bagus tapi hablum minallahnya jelek. Atau sebaliknya. Rajin salatnya, ibadahnya rajin tapi sama orang jelek. Itu juga enggak bagus. Yang bagus mah hablum minallah juga hablum minannas. Sama Allahnya baik, sama orangnya juga baik. Nah, kaitannya tadi, kenapa husnul khotimah itu tandanya itu adalah kita meninggal dalam keadaan sedang ibadah, dalam keadaan hatinya sedang berzikir kepada Allah. Karena dari hati ini akan jadi sumber. Kalau hatinya ibadah, hatinya zikir, berarti dimanapun dia tinggal dia sedang ibadah. Karena sholat terbatas, betul tidak? Betul. Ada waktunya kalau sholat. Sholat subuh, apakah kita setiap waktu terus sholat gitu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi? Tidak. Kan sholat mah ada berhentinya, betul? Ada waktunya. Apakah kita di masjid terus-terusan diam di masjid? Tidak juga kan? Tidak. Makanya harus ada satu ibadah yang bisa di mana-mana. Nah, ibadah yang bisa di mana-mana teh ini ibadah yang dilakukan oleh hati. Makanya kalau sekarang hatinya belum bisa ibadah, ya diaktifkan hatinya, dihidupkan. Kalau hatinya sudah dihidupkan, lalu kita bisa pakai di mana-mana. Ketika kita sedang meninggal, walaupun di atas kendaraan, itu meninggal dalam keadaan husnul. Kenapa? Karena kita meninggal dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah. Tuh. Ya. Baik.
Ada lagi yang ingin bertanya langsung tentang masih? Silakan maju untuk ke depan. Wah. Nah, ini Pak Erwin. Madu hitam Baduy. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Terkait zikir Pak Ustadz, Iya, Bang. kalau tidak salah sahnya amal itu tergantung niat ya. Dalam perjalanan di kendaraan dulu dan sekarang saya sudah agak sedikit berbeda. Sekarang kemanapun sambil mengendarai motor dalam hati selalu sambil zikir gitu ya. Dan bacaan zikirnya ganti-ganti Pak Ustadz. Saya kadang-kadang zikir yang A, yang B, yang C gitu ya. Tapi dampak saya berzikir itu ternyata ada tambahan rezeki. Madunya laku terjual 4, lalu 10. Nah itu ya. Yang saya tanyakan itu Pak Ustadz, niatnya itu zikirnya itu akhirnya saya sugana madunya laku gitu ya. Jualan saya laku terjual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang itu benar, zikir yang mana yang menarik rezeki gitu ya. Dari beberapa zikir yang saya baca itu, mana yang kira-kiranya paling pas dan paling afdol menarik rezeki. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Erwin, terima kasih, pertanyaannya bagus Ustaz. Zikir yang mana yang selalu berzikir, kadang-kadang memang iya Ustadz, Pak Erwin. pengen berzikir, pengen ada sesuatu nih, ada sesuatu maksud, ngerasa tak. Pak Erwin yang bertanya teh barusan teh Pak Erwin. Pak Erwin Madu. Pak Erwin, beliau itu bos madu hitam Baduy. Alhamdulillah, saya juga syariatnya selalu disuplai sama beliau madu hitam. Alhamdulillah segar bugar. Alhamdulillah. Dan beliau selalu sisihkan rezekinya untuk yatim tiap bulan. Berkahlah Pak Erwin. Amin. Zikir ya, zikir. Zikir di dalam hati itu apa? Mungkin ada yang belum tahu ya. Coba lihat Al-A'raf 205. Al-A'raf 205. 205. Itu perintah berzikir dalam hati. Dan materi zikirnya itu 205. Al-A'raf 100. Allah berfirman, begini kata Allah. Wadhkur rabbaka. Wadhkur, zikirlah kamu. Wadhkur itu. Wadhkur, zikirlah kamu. Rabbaka, kepada Tuhan kamu. Jadi kepada siapa kita zikir? Kepada Tuhan kita. Namanya siapa? Allah. Berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu. Fi nafsika. Dalam kitab tafsir Munir dikatakan fi nafsika te ae fi qalbika. Yaitu dalam hati kamu. Berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu dalam hati kamu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dengan penuh rasa pengagungan yang tinggi kepada Allah. Jadi zikir dalam hati itu kita rasakan bahwa Allah betul-betul Maha Agung. Wadunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Jadi zikir dalam hati mah jangan pakai suara. Tanpa suara. Disebutnya juga zikir khofi. Zikir Khofi. tersembunyi, rahasia. Makanya jangan dikasih tahu, jangan dibunyikan. Zikir di dalam hati mah. Kalau dibunyikan berarti bukan rahasia lagi.
Kalau dibunyikan berarti bukan rahasia lagi. Bukan rahasia aja zikir. Jangan bilang-bilang ya ini rahasia, bukan rahasia. Yang namanya rahasia itu ya di dalam hati. Cukup hati kita yang tahu. Allah tahu tidak? Tahu sama. Pasti tahu Allah bahwa kita hatinya sedang berzikir. tuh. Dan tidak akan disia-siakan oleh Allah kelak. Justru dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, zikir di dalam hati itu satu titik saja, zikir di dalam hati, adzarrah min a'malil qalbi ta'dilu amsalal jibal min a'malil jawari. Satu titik yang dilakukan oleh hati dalam berzikir kepada Allah, kalau dibandingkan dengan zikir yang diucapkan oleh mulut, itu ibarat satu titik melawan satu gunung. Jadi lebih dahsyat ini. Makanya Nabi mengatakan khairu dzikri dzikril khafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Zikir yang dilakukan oleh dalam hati-hati. Zikir rahasia. Jadi jangan terlalu merasa gagah kita bisa mulut ini berzikir kepada Allah. Sebab mulut mah terbatas. Di WC ge eureun. Betul tidak? Betul. Apakah boleh kita di WC zikir? No. Haram mulutnya berzikir. Tapi dalam hati mah wajib. Kan surat Al-A'raf tadi rujukannya. Berzikir kepada Allah itu di dalam hati dengan tidak mengeraskan suara, dilakukan bil guduwi wal asol, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, 24 jam zikirnya ini mah. Ini mah berapa jam? 24 jam. 24 jam. Selamanya. Kalau lupa, zikirkan lagi. Kalau lupa, zikirkan lagi. Kalau lupa, zikirkan lagi. Sampai di WC pun jangan lupa, zikir terus. Ini. Hah? Sering lupa. Banyak lupa. Di jalan masih lihat mobil mending. bagus sudah Ustaz di jalan. Masih mending lupa. Ada mobil bagus. Itu cewek cantik. Masih mending lupa. Lupa juga tidak tahu bahwa saya sedang lupa. Tak, ini yang bahaya. Ulang lagi. Jangan saya lupa tadi gimana? Lupa di. Masih mending tahu lupa. Oh, saya sedang lupa. Nah, daripada ini mah kadang-kadang lupanya juga tidak tahu bahwa dia sedang lupa. lupanya tidak tahu. Betul. Jadi kemampuan zikir mulut itu terbatas, Bu. Coba kalau kita sudah tidak bisa ngomong lagi, ini bisa di sana. Bisa bunyi. Menghidupkan hati itu. Makanya ininya harus bisa berzikir. Tuh. Kemampuan ini terbatas. Ustadz lagi tausiah, so ibu zikir, gak sopan. Iya. Kalau dalam hati enggak tahu. Kalau dalam hati mah seharusnya mata lihat ke ustadz, kuping dengarkan ke ustadz, hatinya jangan dikasihkan ke ustadz. Ya usah hatinya, jangan dikasih ke ustadz, hatinya kasihkan sama Allah. Tuh, tiap denyut jantung, 4 ketukan jantung isinya dzikir. Nanti yang belum tahu saya kasih ijazahnya selesai acara ini. Jadi jangan sampai diduga-duga. Oh ini zikirnya, oh ini. Padahal bukan. Padahal bukan. Kalau tanpa guru nantinya diduga-duga. Oh
harus ini zikirnya. Padahal petunjuk Allah tadi jelas, zikirnya dengan menyebut nama Allah. Tuh. Tidak banyak yang diperintahkan Allah dalam zikir ini mah. Kalau ini mah banyak zikirnya. Kalau ini cuma satu yang diperintahkan Allah, cuma satu. Apa itu? Nantilah diijazahkan setelah selesai acara ini. Mau tidak? Mau. Nah, kalau mau nanti dikasih. Kalau sudah dikasih ini, nanti dikasih lagi zikir penarik rezeki. Insya Allah, alhamdulillah. Zikir ini dulu, jangan dulu main langsung rezeki. Betul. Ininya dulu yang harus dihidupkan. Ininya dulu. Tapi eta teh larasda kakajangannya kealaman ku buas tiap dinten. Nya dikir hati biasa dijalankeun. Mau pakai ini nggak? Oh. Ibu Aas sambil duduk. Coba. Kerasa sama Ibu Aas. Coba. Bagaimana? Ki Pak Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang muhun karaos ku abdi nyalira bahwa dikir hati, dikir tarik rezeki, teras urang sambat gitunya. Memang muhun. Abdi misalkan dikir, teras tiap atau salat dikirna anu Allahu latifun biadihir kumasa etanya. Nah teras berhal teu sageus gitu nya berhal bi barakati al-Fatihah baos gitu. Alhamdulillah pamitos mungkus hiji sana anu goreng-gorengan teh acan kagoreng dugi ka saepna teu liren. Alhamdulillah ya Allah. Abi sok nyarios ka Bu Haji. Bu Haji, abi kanu meser ge nya nyarios. Ya ibu tiap hari dagang lamun geus mungkus hiji tara eureun nepikeun ka teh kagoreng. Bagus Bu, hebat. Bu, ieuna Bu, nggak tahu itu dari mananya. Teu usah. Ya iya atuh teu. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Itu buat Kang Jang. Berarti aya nu saha teh jeung urang gitu. Berarti anjeunna aya nu ngawartosan. Bu, ieu we cenah. Ibu itu nggak dangdut dahlia, tapi ieuna ieu Bu cenah gitu. Ya, insya Allah. Padahal kita iya gitu melaksanakannya, cuma kita kan nggak perlu untuk diutarakan gitu. Mung sakitu Kang Ajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung kan Ya betul. Jadi zikirnya ini dulu diaktifkan. Setelah dikasih ijazah ini, baru nanti ijazah penarik rezekinya. Dikasih juga. Alhamdulillah. Narik rezeki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani. Karaosku abdi mah kieu nya Pak Ustad kan abdi mah sami ngawarung nya tah. Pami nuju netepan kadang-kadang anu ieu mah pas magrib. Tiap waktu so geuning nya ari nuju ari ngawarung mah. Dikir teh acan atos tah. Dikirna teh acan atos. Asal lebar teh asa kumaha tah? Anu meser. Bingung maksudnya. Tapi kadang-kadang pami anu meser urang teh ngaladangan meh heula nya da teh SSH Dikir deui. nya tah. Tapi ai barek dikir deui teh kabudeng anu meser deui rek dikir deui teh horean. Pameng kana waktu kanten anu pami lohor kitu nya anu mah bade ka asar. Pameng kan anu husu napisan mah magrib we sareng Isa pantenya sehari jepun, oh gitu. Janten anu ieu nama anu husuna mah magrib sareng Isa pangintan dikira teh. Sareng upami urang eta tos ieu dikir tos netepan henteu dikir asa kumaha kitu ngolemar hate teh kitu. Asa teu pol we kitu netepan teh. Kitu ayeuna mah mohon kitu ayeuna mah tos karaos kitu gitu. Atur nuhun Ibu Nani. Alhamdulillah. Ada di dalam Al-Qur'an la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau membuat lalai anak-anak kamu dan usaha kamu dari zikir kepada Allah. Jadi ketika sedang usaha zikir be. Lagi sedang di warung, lagi sedang nunggu pembeli, hatinya zikir. Lagi sedang komunikasi mulutnya dengan pembeli, hatinya zikir. Terus, tapi, nah itu baru keren. Itu namanya usaha tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Ada orang mengatakan tong loba teuing seuri cenah mentak hideung hate. Nyameureun seurina teu bari dikir ka Allah. Makanya sekarang mah sedang senyum pun, lagi ketawa pun hatinya bisa dikir kepada Allah itu. Kan suka yang mengatakan begitu ya. Jangan banyak ketawa, kamu teh hitam hati kamu. Iya. Ketawanya tidak sedang zikir. Tapi kalau hatinya sedang berzikir, walaupun kita ketawa, itu tidak lupa. Berarti keren. Maka nanti itu kita harus bisa lagi ketawa pun berzikir. Lagi zikir pun zikir. Nah, itu. Ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Masih ada? Haja Entin, masih ada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustad, wabarakatuh. punten badai tumaros perkawis sholat kan kedah husu. Teras upami bacaan Al-Quran kedah pase. Saupami tos sepuh kan serang dikirangan, terutama waos. Tadi yang syarat Al-Quran teh kirang pase. Tak kumaha sahur pada pendapat Pak Ustad. Sarang punten perkawis dikir la ilaha illallah. Nah pada di tisayana diwasol atau napi dipegat upami dikirna supados langkung paos dina ngalaksanakeunana. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entin Haja Entin. Bagus. Semakin ke sini semakin bagus. Pertanyaan teh itu. Pertanyaannya ada berapa sekarang? Satu judul berapa jam ini? Nggak apa-apalah. Sudah kangen kayaknya ini. Betul. Tadi pertanyaannya lagi sholat. Bacaannya sudah tidak jelas karena Banyak gigi ya. giginya sudah banyak yang copot. Ghairil maghdubi jadi gurawil. Gurawil. Ghairil jadi gurawil. Karena giginya sudah tidak ada. Kalau sholat sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, jadilah, carilah imam itu yang aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Kalau sedang sholat sendiri nggak apa-apa. Maaf pemaaf. Alhamdulillah nggak seuhuntuan ge daek kene sholat. Daripada nggak seuhuntuan tuh sholat. Lanjut saja. Alhamdulillah. Terus kalau zikir itu diwasol apa gimana? Zikir itu ada caranya. Zikir itu ada caranya. Ketika sedang berzikir itu ada 7 ruangan ruhaniyah dalam diri kita yang harus terisi. Di sini nih dada, di otak, di ubun-ubun. Ada 7. 1 dada, 2 otak,
3 ubun-ubun. 4 nih dada sebelah kanan yang atas. 5 dada sebelah kanan yang bawah. Dada atas, dada bawah. Oh, ini harus terisi ruangan-ruangan ini. Dan ini yang sebelah kiri, dada yang kiri, yang atas, yang bawah. Harus terisi. Supaya apa? Supaya zikir itu nggak darah daging, ngaraga sukma, menyatu dengan jiwa raga kita. Makanya zikir itu ada caranya. Gerakan kepala bukan hanya sebatas goyang-goyang, tapi gerakan kepala itu ada tujuannya untuk mengisi 7 ruangan ini. Makanya gerakan zikir itu La ilaha illallah. Tuh begitu. Ke atas, ke kanan, ke kiri. Ke atas untuk mengisi 3 ruangan tadi. 1, 2, 3. Ke kanan mengisi ini dan ini. Ke kiri mengisi ini dan ini. Tuh gitu. Jadi gerakan kepala itu lain ngareuikeun zikir, bukan. Gerakan kepala itu untuk mengisi 3 ruangan ini. Makanya supaya tahu ini harus ijazah langsung. Harus ijazah. Nah, ijazah dzikir ini namanya talqin. Ijazah ini namanya talqin. Ijazah dzikir disebutnya talqin. Kalau tidak talqin tidak akan tahu caranya zikir. Kalau tidak talqin tidak akan tahu bagaimana caranya menghidupkan hati. Makanya setelah ini nanti talqin, biar tahu gitu. Jadi tidak asal tuduh. Oh, saya tahu mau dikir teh cenah jika nu joget. Tidak boleh itu zikir joget. Emangnya siapa yang zikir joget? Makanya talqin biar tahu cara-cara berzikir. Ijazah zikir itu disebutnya talqin. Kalau ijazah ilmu namanya taklim. Nyerahkeun ilmu disebutnya taklim. Nyerahkeun zikir disebutnya talqin. Gitu. Insyaallah nanti hasil talqin diamalkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Selesai dulu, baik. Bang. Ini begitu kelamaan. tentang paparan kita tentang meraih husnul khatimah, akhirnya ke zikir juga akhir tadi Ustaz. Baik, kesimpulannya nih Ustaz apa lagi? Kesimpulannya yang disebut husnul khatimah itu, yang disebut bagus di akhir itu ketika kita sedang meninggal, kita dalam keadaan sedang ibadah. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa ibadah di mana-mana? Di jalan bisa ibadah, di pasar bisa ibadah, di dapur bisa ibadah, di WC sekalipun kita bisa ibadah. Caranya adalah zikirkan hatinya dengan zikir. Bagaimana caranya supaya hati ini bisa berzikir? Talqin. Caranya begitu. Jadi talqin itu adalah memasukkan ke dalam hati alat husnul khotimah. Kalau sudah alatnya dimasukkan, diberikan, ditembuskan, gunakan itu, amalkan itu. Sehingga dengan begitu kita dimanapun, sedang apapun, dicabut nyawa kita oleh Allah, sedang dalam keadaan berzikir, artinya sedang dalam keadaan ibadah. Walaupun kelihatannya kata orang dia itu meninggal sedang ngusuk,
Nah, katinggalin mah keur nguseup, memancing. manggenta teh keur nguseup, manggenta teh katinggalin mah kubang apul. Tapi kata Allah mah tidak. Dia itu hatinya sedang berzikir kepada Allah, husnul khotimah dia. Alhamdulillah. Tuh. Jadi husnul khotimah teh lain di masjid bae atuh. Di mana-mana bisa husnul genah tadi gitu mahnya kata Bang Erwin. Ustadz kalau begitu saya pun lagi di jalan, lagi mau nganterkan madu, hek misalnya saya meninggal tapi saya sedang berzikir hatinya kepada Allah, berarti husnul khotimah. Iya, insya Allah. Yang menilai kita husnul khotimah tidaknya hanya Allah. Kan kita mah hanya melihat mata dohir saja. Kita mah hanya bisa melihat mata dohir. Katingali nama maut nate keur lalajo tipi. Oh, maut nate keur lalajo. Padahal hatinya sedang berzikir. Cek Allah mah eta teh husnul. Kenapa? Dan meninggalnya dalam keadaan sedang ibadah. Berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Habagia hari ini. Jag belejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi